Tuan Chu, lebih baik kamu turunkan saja aku, kamu tidak akan bisa pergi sambil membawaku? Feliza berkata dengan kesulitan sambil berada di atas punggung Desta. Desta tidak menjawabnya, hanya menganggap Feliza saat ini tidak ingin menyusahkan dia, baru mengatakan seperti itu. Tapi dia pasti tidak akan melepaskan wanita ini. Pertama, latar belakang dan identitas dia tidak biasa, memiliki tekanan yang besar pada Sukardi, karena dia sudah berjanji kepada Sukardi, maka tentu saja akan membawa keluar Feliza. Kedua, kepribadian Feliza sendiri tidak ada masalah. Selain sifat yang gegabah, dia adalah orang yang sangat baik hati. Jika meninggalkan orang seperti ini di sini, maka Desta pasti tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. 3 tinjuan dan 2 tendangan menerbangkan penjaga di depan. Desta berlari sekencangnya menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Pada saat yang bersamaan dia juga menghancurkan perangkat komunikasi di dalam kantongnya. Dan pada saat bersamaan, di tempat yang berjarak 1 kilometer dari markas bawah tanah, Sukardi yang telah menunggu dengan banyak pasukan khusus, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari komunikator di tangannya. Tatapan mata Sukardi terlihat ketakutan. Lalu melambaikan tangan ke arah markas bawah tanah. Berkata dengan suara rendah, "Semua orang bersiap untuk bertarung, tim pertama akan berangkat dulu, tim 2 dan 3 melindungi di kedua sisi, tim keempat berjaga di belakang, jika menyadari adanya keanehan apapun, segera melapor." "Mengerti?" Semua orang menjawab bersama, dan dengan segera sekelompok orang dengan pakaian bersenjata lengkap, berlari ke depan dengan tertib. Dan saat ini, Desta sudah sampai di persimpangan antara gua dan markas bawah tanah, dengan Feliza di atas punggungnya. "Akhirnya sampai juga, pasukan khusus Astana, kamu bertahan sebentar lagi." Desta menghela nafas, berkata kepada Feliza yang berada di atas punggungnya. Siapa tahu Feliza ternyata tidak menjawab. Desta mengira dia tertidur karena tubuhnya lemah, jadi tidak begitu peduli. Tapi tidak disangka sesaat kemudian, perasaan krisis yang ekstrem terasa dari belakangnya. Tubuh Desta bereaksi secara refleks, langsung melemparkan wanita di punggungnya itu. Dia berbalik melihat, menyadari Feliza yang seharusnya masih dalam keadaan lemah, saat ini melakukan gerakan akrobat ke belakang, dan jari kakinya perlahan menyentuh lantai. Situasi apa ini? Desta kebingungan, bukankah wanita itu lemah sampai tidak bisa berbicara dengan jelas lagi? Kenapa dia masih bisa begitu aktif? Dan yang penting, mengapa dia ingin menyerangnya? Menyentuh titik merah yang ditinggalkan Feliza di belakang lehernya, alat yang digunakan adalah sebuah pisau tajam yang berada di telapak tangan dia. Jika bukan karena tadi dia bereaksi dengan cepat, pisau yang tajam itu mungkin sudah menusuk ke dalam lehernya. "Feliza, apa yang kamu lakukan?" Desta menarik nafas dalam, bertanya dengan suara berat. Feliza tidak berkata apapun, dia hanya melengkungkan bibir, saat kakinya menyentuh tanah, dengan ringan langsung menyerang Desta. Sret-sret. Sampai di depan Desta. Pisau tajam di tangannya mengeluarkan sebuah jaring pisau. Desta bergerak ke kiri dan kanan seperti sebuah perahu dalam badai, kapanpun bisa ditelan oleh ombak, sangat berbahaya. "Aku sudah mengerti, kamu bukan Feliza." Desta tiba-tiba menyadari sambil menendang pisau tajam wanita itu. Beberapa waktu yang lalu, dia pernah bertarung dengan Feliza. Walaupun keinginan bertarung wanita itu kuat, tetapi kekuatannya sebenarnya sangat biasa saja, dan lagi senjata yang digunakan adalah cambuk panjang, bukan pisau tajam. "Hehe, kakak kamu sekarang baru menyadari hal ini, bukankah sudah terlambat?" Wanita itu tertawa, jari rampingnya menyentuh telinganya, sebuah topeng kulit wajah manusia jatuh ke bawah, memperlihatkan sebuah wajah yang lembut.
Siapa kamu? Di mana Feliza? Desta bertanya dengan suara berat. Benar-benar keterlaluan. Tadi sudah bersumpah akan membawa orang pergi jauh. Kenapa dalam sekejap saja sudah tidak mengenali? Masih berbicara menggunakan nada bicara yang begitu galak. Ternyata pria memang menyebalkan. Wanita itu sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Desta, malah mengatakan omong kosong di sana, menunda waktu. Desta juga mengerti, karena Feliza sudah jatuh ke tangan Bisen, dengan karakter yang dia ketahui, tentu saja tidak akan langsung menyelesaikan Feliza. Dia pasti akan menguras semua nilai Feliza sebelum membuang dan menelantarkannya. Contohnya sekarang, menyuruh orang menyamar sebagai Feliza, menunggu penyelamatan di sini. Jika dia tidak salah menebak, orang yang sebelumnya datang menolong Feliza, bukan karena tidak menemukan, tapi setelah menemukan, malah mati di tangan wanita ini. Tidak masalah, kamu tidak mengatakan, maka aku akan memukulmu sampai mengatakan. Menarik kembali pikirannya, sudut bibir Desta tertarik, memperlihatkan sebuah senyum dingin. Kebetulan saat wanita ini masih dalam kebingungan, Desta langsung bergerak. Hanya melihat ujung jari kakinya menyentuh lantai, tubuhnya menyerang seperti terlihat energi listrik, dengan cepat sampai di depan wanita itu, melemparkan sebuah pukulan. Apa? Wanita itu tidak menyangka Desta akan begitu cepat, dengan segera menyilangkan lengannya, walaupun menahan pukulan Desta ini, tapi rasa sakit yang datang dari lengannya, membuat dia mengernyit. Sialan, kenapa kekuatan bocah ini masih begitu kuat? Tatapan mata wanita itu terkejut, merasa sangat terkejut. Setelah ditolong keluar oleh Desta dari penjara bawah tanah, dia berpura-pura lemah dan bersandar pada punggung Desta, menyaksikan kekuatan yang dikeluarkan oleh Desta saat melawan penjagat sepanjang waktu. Menurut pengamatan dan pendapat dia, Desta seharusnya bukan tandingan dia, tapi hanya dengan pukulan tadi, bagaimana bisa kekuatan dia tidak sebanding dengan kekuatan Desta, seperti lebih kuat beberapa tingkat dari dirinya. Bocah ini terus menyembunyikan kekuatannya. Wanita itu tiba-tiba tersadar, tidak bisa menyembunyikan ketakutan di wajahnya. Desta tahu apa yang dia pikirkan, mengangkat bahu, dengan ekspresi datar berkata, "Bagaimana, apakah kamu terkejut?" Saat kata-katanya selesai diucapkan, Desta muncul di depannya lagi, bayangan tinju menyelimutinya. Wanita itu hanya bisa menahan beberapa gerakan, dan saat tidak bisa menangkis lagi, langsung dipukul oleh Desta sampai terbang. Benar-benar mengira aku bodoh. Jika menolong Feliza begitu mudah, maka tidak perlu aku yang beraksi, maka aku akan menunggu kamu memperlihatkan diri sendiri. Desta menyeringai, nada bicaranya menyindir, kepala wanita itu terasa pusing, dan juga memuntahkan darah segar. Dan di saat Desta bersiap maju, menyiksa wanita ini, tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan meriah di belakang tubuhnya, bertepatan dengan jatuhnya Feliza. Dia berbalik melihat, menyadari di persimpangan gua bawah tanah dan markas bawah tanah. Bisen membawa beberapa pria dengan wajah barat, menatap dia dengan pandangan dingin, kedua tangannya bertepuk. Tuan Muda Chu benar-benar luar biasa, menimbulkan masalah dalam dunia. Bisen, dengan karaktermu yang begitu hati-hati, pasti tidak akan melakukan hal dengan gegabah, tapi kali ini, kamu malah menangkap Feliza. Bagaimana kamu memikirkan jalan buntu ini? Melihat bocah ini tidak buru-buru bertindak dan malah ingin mengobrol dengannya, Desta hanya bisa menemaninya mengobrol, mungkin bisa untuk menunda banyak waktu. Lebih bagus jika bisa menyusun meja, menyajikan kacang dan kuaci di atasnya, dia bisa menemani mengobrol sepanjang sore. Aku tahu dengan jelas yang kamu katakan, Feliza wanita ini, memang merepotkan. Bisen terdiam sesaat, lalu berkata dengan jujur. Bagaimanapun,
Dengan mengambil satu langkah sambil memikirkan 5 langkah dengan hati-hati, setelah menangkap Feliza, dia pasti akan menggunakan koneksinya terlebih dulu untuk menyelidiki latar belakang Feliza. Lalu masalah datang, saat dia menyadari betapa mengerikannya latar belakang Feliza, Bisen sebenarnya sudah berada dalam situasi canggung dan tidak mungkin bergerak mundur lagi. Jika langsung melepas Feliza, wanita ini pasti tidak akan mudah menyerah. Tapi jika tidak dilepas, maka yang tersisa juga hanya akan menimbulkan masalah. Harus diketahui, jika muncul masalah pada Feliza, semua orang di kota Yunhai akan terguncang. Ini adalah pengaruh yang mengerikan. Nona yang begitu mengerikan ini, ternyata pergi menjadi seorang pasukan khusus. Apakah otaknya bermasalah? Bisen menggertakkan gigi, dalam hati berpikir kesal. Tindakan Feliza ini, apakah termasuk dengan cara kehilangan 1000 orang untuk membunuh 800 orang? Dia begitu beruntung, bertemu dengan orang berhati-hati sepertinya, pertama-tama menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu. Jika dia bertemu orang yang tidak menginginkan nyawa, maka akan langsung membunuhnya, mungkin masih mengambil keuntungan terlebih dahulu. Walaupun di belakang akan ada yang membalaskan dendam, tapi untuk apa? Bukankah dia juga sudah mati? Menarik kembali pikirannya. Bisen dengan sulit menarik sudut bibirnya. Berkata, yang kamu katakan benar, aku memang tidak pantas menangkap dia, langsung membuat semua rencanaku hancur. Aku sekarang sangat menyesal dengan keputusan saat itu. Kalau begitu akan sulit. Kamu berikan dia kepadaku. Aku sekarang akan membawa dia pergi. Mulai saat ini kalian jalani jalan kalian, aku jalani jalanku, kita tidak saling mempengaruhi. Bagaimana menurutmu? Desta tersenyum, mengangkat alis ke arah Bisen. Urat nadi di dahi Bisen berkedut 2 kali. Dia menarik nafas dalam, berkata sambil menahan emosi, Desta, apakah menurutmu aku orang bodoh? Melepaskan Feliza, membiarkan dia dan Desta pergi, bukankah sama saja dengan melepaskan keluar 2 masalah serius? Seberapa rusak otaknya sampai bisa melakukan tindakan bodoh seperti itu? Kalau begitu bagaimana? Kamu tidak melepaskan dia, apakah kamu berani melukainya? Desta tersenyum dingin. Bertanya, saat seperti ini, tidak mungkin saling menghancurkan. Orang-orang di belakang Feliza hanya saja belum memastikan posisi dan keadaan Feliza, jadi tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka tahu posisi tepat Feliza, apakah kamu mengira markas kecilmu ini bisa bertahan berapa lama? Belum lagi, markasmu masih memproduksi barang ilegal, semua tuduhan ditambahkan bersama. Apakah menurutmu kamu masih bisa hidup? Jadi aku berikan saran yang paling bisa diandalkan. Kamu lepaskan aku dan Feliza, lalu ambil kesempatan dari celah ini, cepat pergi membeli tiket dan keluar negeri, jangan kembali lagi selama sisa hidupmu. Mendengar kata-kata ini, Bisen memiliki sedikit keraguan dan tergerak, tapi dengan cepat, dia menyerah dengan ide ini. Ingin dia melepaskan markas yang susah payah dia bangun di kota Yunhai. Dia tidak bisa melakukannya, jadi dia harus memikirkan sebuah cara yang sempurna, yang tidak membuat orang di belakang Feliza marah dan masih bisa membuat Feliza tidak menuntutnya. Tapi sebelum itu, Desta harus mati. Bocah ini tidak pasti dan lagi mengabaikan perdamaian yang dilemparkan beberapa kali. Orang seperti ini pasti tidak bisa diajak berteman, jadi hanya bisa dibunuh. Memikirkan hal ini, mata Bisen semakin menyipit. Berkata dingin, Desta, jangan sia-siakan air liurmu. Karena kamu sendiri yang datang, maka aku tidak ada alasan untuk melepaskanmu. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu percaya diri sampai membengkak. Ketika kata-kata ini terdengar, Bisen melihat kedua orang berwajah barat di sisinya. Keduanya mengerti, langsung berjalan ke arah Desta.
Dan Bisen membawa sekumpulan penjaga kembali ke markas bawah tanah. Melihat pemandangan ini, Desta tidak tahan untuk berdecak, bocah ini benar-benar berhati-hati. Penjahat biasa, bukankah seharusnya berdiri di samping, menyaksikan pemeran utama diberi pelajaran dan menangis memohon ampun kepadanya? Lalu dengan tidak hati-hati, berbalik diserang oleh tokoh utama, membuat tokoh utama membalikkan keadaan. Tapi bocah ini bahkan tidak melihat, langsung berbalik pergi, benar-benar tidak memberikan Desta kesempatan. Bocah, dengar-dengar kamu menyelesaikan sekelompok orang di Kobra? Pria berwajah barat di sebelah kiri menarik dasinya sendiri, berkata sambil tersenyum melihat Desta. Kamu masih mengetahui Kobra? Desta sedikit terkejut, berkata dengan tidak sadar. Tentu saja, karena kami juga adalah pembunuh Prison Eye. Pria itu menyeringai, menginjak tanah dengan telapak kakinya, terdengar suara ledakan yang membuat sebuah lubang di tanah. Dan dia sendiri, dengan ganas berjalan ke depan Desta, dengan tinju menerjang. Desta juga mengeluarkan tinju dan bertabrakan dengan dia. Terdengar suara ledakan. Tanah tempat mereka berdiri berguncang dan memperlihatkan retakan yang mirip dengan sarang laba-laba. Bang bang bang. Suara bentrokan tinju dan kaki yang menggema. Mereka berdua tidak berhenti berlari dan melompat dalam gua bawah tanah. Kecepatan sangat cepat, hanya meninggalkan jejak bayangan yang jauh dari batas penglihatan orang biasa. Hahaha, Tuan Muda Chu ternyata memiliki kemampuan yang baik, pantas saja orang-orang di Kobra bisa mati di tanganmu, mereka mati dengan tidak adil. Lalu sebuah tinju menyerang kembali, mereka berdua bergerak mundur secara bersamaan. Desta hanya mundur satu langkah sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi pria itu mengambil 4-5 langkah mundur, tapi dia tidak peduli, malah tertawa terbahak-bahak, seperti tidak peduli dengan perbedaan kekuatan ini. Lagi, dia berteriak keras, melanjutkan menyerang Desta dengan tinjunya. Desta juga tidak takut, mengerahkan sepenuhnya tenaga untuk melawan. Pria barat ini bukanlah petarung, tapi tubuh dia sangat berotot, ternyata bisa menahan serangan Desta. Harus diketahui, kekuatan sebenarnya Desta. Sebuah tamparan saja bisa membuat pingsan orang biasa. Tapi bocah ini sudah menerima beberapa tinjuan Desta, malah seperti orang yang tidak apa-apa, kemampuan menahan serangannya ini, seperti kulit sapi. Namun, saat mereka berdua sedang bertarung dengan seru, Desta tiba-tiba merasakan sebuah aroma bahaya datang dari samping. Jari kakinya berada sedikit di atas tanah. Tubuhnya terbang dan melakukan akrobat, sebuah bayangan hitam melesat terbang melewati rambutnya, terdengar suara ting, dan melesat masuk ke dinding batu gua. Desta menoleh, menyadari pria barat satu lagi, saat ini memakai alat seperti panah di pergelangan tangannya, bayangan melesat tadi, adalah yang dia tembakan dari alatnya itu. Oh, Hansen sialan, kamu tidak sepenuhnya menarik perhatian bocah ini, jika tidak aku tadi sudah mendapatkannya. Melihat Desta yang berhasil menghindar, pria barat yang memegang panah itu memaki dengan marah. Dan pria barat yang dipanggil dengan nama Hansen menggaruk rambutnya, berkata dengan canggung, maaf, Silva. Kekuatan bocah ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mencapai efek menekan. Dia belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya, bisnis, sudah membuat aku sangat kesulitan. Tidak disangka masih begitu hebat, ternyata berani sendirian masuk ke ruang bawah tanah rahasia milikku. Melihat Desta menatap dia, Bisen menyeringai, berkata dengan suara serak. Terlalu berlebihan, aku tidak begitu hebat seperti yang kamu katakan. Daripada memuji aku hebat, lebih baik berpikir kenapa kamu begitu bodoh. Desta mendengus, berkata dengan nada mencibir. Oh, kenapa Tuan Muda Chu berkata seperti itu? Mendengar kata-kata ini, Bisen bukannya merasa marah,
malah berbalik bertanya dengan senang. Bisen, dengan karaktermu yang begitu hati-hati, pasti tidak akan melakukan hal dengan gegabah, tapi kali ini, kamu malah menangkap Feliza. Bagaimana kamu memikirkan jalan buntu ini? Melihat bocah ini tidak buru-buru bertindak dan malah ingin mengobrol dengannya, Desta hanya bisa menemaninya mengobrol, mungkin bisa untuk menunda banyak waktu. Lebih bagus jika bisa menyusun meja, menyajikan kacang dan kuaci di atasnya, dia bisa menemani mengobrol sepanjang sore. Aku tahu dengan jelas yang kamu katakan, Feliza wanita ini, memang merepotkan. Bisen terdiam sesaat, lalu berkata dengan jujur. Bagaimanapun, dengan mengambil satu langkah sambil memikirkan 5 langkah dengan hati-hati, setelah menangkap Feliza, dia pasti akan menggunakan koneksinya terlebih dulu untuk menyelidiki latar belakang Feliza. Lalu masalah datang, saat dia menyadari betapa mengerikannya latar belakang Feliza, Bisen sebenarnya sudah berada dalam situasi canggung dan tidak mungkin bergerak mundur lagi. Jika langsung melepas Feliza, wanita ini pasti tidak akan mudah menyerah. Tapi jika tidak dilepas, maka yang tersisa juga hanya akan menimbulkan masalah. Harus diketahui, jika muncul masalah pada Feliza, semua orang di kota Yunhai akan terguncang. Ini adalah pengaruh yang mengerikan. Nona yang begitu mengerikan ini, ternyata pergi menjadi seorang pasukan khusus. Apakah otaknya bermasalah? Bisen menggertakkan gigi, dalam hati berpikir kesal. Tindakan Feliza ini, apakah termasuk dengan cara kehilangan 1000 orang untuk membunuh 800 orang? Dia begitu beruntung, bertemu dengan orang berhati-hati sepertinya, pertama-tama menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu. Jika dia bertemu orang yang tidak menginginkan nyawa, maka akan langsung membunuhnya, mungkin masih mengambil keuntungan terlebih dahulu. Walaupun di belakang akan ada yang membalaskan dendam, tapi untuk apa? Bukankah dia juga sudah mati? Menarik kembali pikirannya. Bisen dengan sulit menarik sudut bibirnya. Berkata, yang kamu katakan benar, aku memang tidak pantas menangkap dia, langsung membuat semua rencanaku hancur. Aku sekarang sangat menyesal dengan keputusan saat itu. Kalau begitu akan sulit. Kamu berikan dia kepadaku. Aku sekarang akan membawa dia pergi. Mulai saat ini kalian jalani jalan kalian, aku jalani jalanku, kita tidak saling mempengaruhi. Bagaimana menurutmu? Desta tersenyum, mengangkat alis ke arah Bisen. Urat nadi di dahi Bisen berkedut 2 kali. Dia menarik nafas dalam, berkata sambil menahan emosi, Desta, apakah menurutmu aku orang bodoh? Melepaskan Feliza, membiarkan dia dan Desta pergi, bukankah sama saja dengan melepaskan keluar 2 masalah serius? Seberapa rusak otaknya sampai bisa melakukan tindakan bodoh seperti itu? Kalau begitu bagaimana? Kamu tidak melepaskan dia, apakah kamu berani melukainya? Desta tersenyum dingin. Bertanya, saat seperti ini, tidak mungkin saling menghancurkan. Orang-orang di belakang Feliza hanya saja belum memastikan posisi dan keadaan Feliza, jadi tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka tahu posisi tepat Feliza, apakah kamu mengira markas kecilmu ini bisa bertahan berapa lama? Belum lagi, markasmu masih memproduksi barang ilegal, semua tuduhan ditambahkan bersama. Apakah menurutmu kamu masih bisa hidup? Jadi aku berikan saran yang paling bisa diandalkan. Kamu lepaskan aku dan Feliza, lalu ambil kesempatan dari celah ini, cepat pergi membeli tiket dan keluar negeri, jangan kembali lagi selama sisa hidupmu. Mendengar kata-kata ini, Bisen memiliki sedikit keraguan dan tergerak. Tapi dengan cepat, dia menyerah dengan ide ini. Ingin dia melepaskan markas yang susah payah dia bangun di kota Yunhai. Dia tidak bisa melakukannya, jadi dia harus memikirkan sebuah cara yang sempurna, yang tidak membuat orang di belakang Feliza marah dan masih bisa membuat Feliza tidak menuntutnya. Tapi sebelum itu, Desta harus mati.
Bocah ini tidak pasti dan lagi mengabaikan perdamaian yang dilemparkan beberapa kali. Orang seperti ini pasti tidak bisa diajak berteman, jadi hanya bisa dibunuh. Memikirkan hal ini, mata Bisen semakin menyipit. Berkata dingin, Desta, jangan sia-siakan air liurmu. Karena kamu sendiri yang datang, maka aku tidak ada alasan untuk melepaskanmu. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu percaya diri sampai membengkak. Ketika kata-kata ini terdengar, Bisen melihat kedua orang berwajah barat di sisinya. Keduanya mengerti, langsung berjalan ke arah Desta. Dan Bisen membawa sekumpulan penjaga kembali ke markas bawah tanah. Melihat pemandangan ini, Desta tidak tahan untuk berdecak, bocah ini benar-benar berhati-hati. Penjahat biasa, bukankah seharusnya berdiri di samping, menyaksikan pemeran utama diberi pelajaran dan menangis memohon ampun kepadanya? Lalu dengan tidak hati-hati, berbalik diserang oleh tokoh utama, membuat tokoh utama membalikkan keadaan. Tapi bocah ini bahkan tidak melihat, langsung berbalik pergi, benar-benar tidak memberikan Desta kesempatan. Bocah, dengar-dengar kamu menyelesaikan sekelompok orang di Kobra? Pria berwajah barat di sebelah kiri menarik dasinya sendiri, berkata sambil tersenyum melihat Desta. Kamu masih mengetahui Kobra? Desta sedikit terkejut, berkata dengan tidak sadar. Tentu saja, karena kami juga adalah pembunuh Prison Eye. Pria itu menyeringai, menginjak tanah dengan telapak kakinya, terdengar suara ledakan yang membuat sebuah lubang di tanah. Dan dia sendiri, dengan ganas berjalan ke depan Desta, dengan tinju menerjang. Desta juga mengeluarkan tinju dan bertabrakan dengan dia. Terdengar suara ledakan. Tanah tempat mereka berdiri berguncang dan memperlihatkan retakan yang mirip dengan sarang laba-laba. Bang bang bang. Suara bentrokan tinju dan kaki yang menggema. Mereka berdua tidak berhenti berlari dan melompat dalam gua bawah tanah. Kecepatan sangat cepat, hanya meninggalkan jejak bayangan yang jauh dari batas penglihatan orang biasa. Hahaha, Tuan Muda Chu ternyata memiliki kemampuan yang baik. Pantas saja orang-orang di Kobra bisa mati di tanganmu, mereka mati dengan tidak adil. Lalu sebuah tinju menyerang kembali, mereka berdua bergerak mundur secara bersamaan. Desta hanya mundur satu langkah sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi pria itu mengambil 4-5 langkah mundur, tapi dia tidak peduli, malah tertawa terbahak-bahak, seperti tidak peduli dengan perbedaan kekuatan ini. Lagi dia berteriak keras, melanjutkan menyerang Desta dengan tinjunya. Desta juga tidak takut, mengerahkan sepenuhnya tenaga untuk melawan. Pria barat ini bukanlah petarung, tapi tubuh dia sangat berotot, ternyata bisa menahan serangan Desta. Harus diketahui, kekuatan sebenarnya Desta. Sebuah tamparan saja bisa membuat pingsan orang biasa. Tapi bocah ini sudah menerima beberapa tinjuan Desta, malah seperti orang yang tidak apa-apa, kemampuan menahan serangannya ini, seperti kulit sapi. Namun, saat mereka berdua sedang bertarung dengan seru, Desta tiba-tiba merasakan sebuah aroma bahaya datang dari samping. Jari kakinya berada sedikit di atas tanah. Tubuhnya terbang dan melakukan akrobat, sebuah bayangan hitam melesat terbang melewati rambutnya, terdengar suara ting, dan melesat masuk ke dinding batu gua. Desta menoleh, menyadari pria barat satu lagi, saat ini memakai alat seperti panah di pergelangan tangannya. Bayangan melesat tadi, adalah yang dia tembakan dari alatnya itu. Oh, Hansen sialan, kamu tidak sepenuhnya menarik perhatian bocah ini, jika tidak aku tadi sudah mendapatkannya. Melihat Desta yang berhasil menghindar, pria barat yang memegang panah itu memaki dengan marah. Dan pria barat yang dipanggil dengan nama Hansen menggaruk rambutnya, berkata dengan canggung, maaf, Silva, kekuatan bocah ini terlalu kuat,
Aku tidak bisa mencapai efek menekan, dia belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya. Sialan, dia belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya. Silva tertegun, menatap Desta dengan bingung. Benar. Hansen mengangguk. Berkata dengan sungguh-sungguh, jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, aku bukanlah tandingannya. Jadi Silva, kamu harus cepat menyelesaikan dia, jika tidak kita tidak bisa pergi. Selesai mengatakan ini, dia membuat pose menyerang lagi, bersiap untuk bertindak. Desta berdiri di sana, ekspresi wajahnya terlihat tidak bisa berkata-kata. Orang bernama Hansen ini, walaupun kekuatannya hebat, tapi otaknya sedikit bermasalah. Bagaimana dia bisa mengatakan rencana perang di depan lawan dan juga masih mengatakan dengan begitu sungguh-sungguh, ini membuat dia sedikit malu untuk terus menyembunyikan. Kebetulan kali ini Hansen menyerangnya lagi, kedua kaki besar dan berotot itu menginjak tanah, mengeluarkan suara ledakan. Desta bahkan tidak melihat, maju dengan sesaat, sebuah pisau tangan sudah menebas leher belakang Hansen. Hansen menyeringai, mencibir berkata, "Tuan Muda Chu, tadi aku memang mengatakanmu hebat, tapi kamu jangan menganggap remehku, kamu dengan langsung memukulku seperti ini, membuat aku merasa..." Oh, kata-kata terakhirnya belum selesai diucapkan. Kekuatan internal Desta tiba-tiba meledak. Wajah Hansen menjadi pucat, hanya merasa tidak bisa menahan sakit yang datang dari lehernya, lalu kemudian pandangannya menjadi gelap, langsung pingsan. Silva yang baru saja mengangkat alatnya, bersiap menembak Desta, tiba-tiba melihat partner baiknya dipukul oleh Desta, lalu melihat Desta berjalan ke arahnya dengan menyeringai. Ini, situasi apa ini? Silva tertegun, Hansen adalah partner terbaiknya, sejak keduanya bekerja sama, tidak pernah gagal dalam menyelesaikan misi. Biasanya orang yang sudah dijerat oleh Hansen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi dan dia hanya butuh mencari sudut dan waktu yang baik, menggunakan panah untuk membunuh lawan. Cara seperti ini sudah dicoba beberapa kali, karena kemampuan bertarung Hansen sangat kuat, sehingga orang biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, Hansen ternyata diselesaikan oleh sebuah pisau tangan Desta. Apakah bocah ini adalah monster? Silva terkejut. Sesaat kemudian, suara menggoda Desta terdengar dari sisinya. Saat seperti ini tidak fokus, bukankah tidak cocok? Bang! Saat suara itu terdengar, Desta menggunakan tinjunya menghancurkan bagian perut Silva. Silva mengeluarkan suara tertahan, wajah barat yang tampan itu langsung mengerut, dia langsung jatuh ke atas tanah, menyusut menjadi seekor udang. Kedua pembunuh Prison Eye telah diselesaikan, Desta hanya mendengus jijik. Saat mengerti jika Feliza untuk saat ini tidak akan menerima bahaya, Desta malah tidak begitu terburu-buru lagi. Yang paling penting untuknya sekarang adalah menunda waktu, menunda sampai Sukardi membawa orang untuk menyerang masuk, maka misi kali ini sudah berhasil setengah. Awalnya dia ingin bermain perlahan dengan kedua orang ini, tapi karena sudah ketahuan, maka tidak perlu berlambat-lambat lagi. Tapi dia juga mengetahui sesuatu karena ini, yaitu mereka berdua kenal dengan pembunuh di Cobra, itu artinya mungkin sebelumnya mereka juga bekerja di bawah naungan Bisen. Kenapa tiba-tiba ingin membunuhnya? Tidak lain lagi pasti karena dia menghancurkan bisnis penyelundupan barang ilegal milik Bisen. Menyimpan kembali pemikirannya, Desta menoleh melihat ke arah sudut ruangan, dengan waspada menatap wanita itu. Sekarang giliranmu. Desta melemaskan pergelangan tangannya, berjalan ke arah wanita itu sambil menyeringai. Wanita itu saat ini sangat menyesal. Seharusnya dia tadi pergi bersama dengan Bisen dan yang lainnya, tapi dia tidak tahan ingin melihat adegan Desta dipukuli oleh Hansen dan Silva, jadi dia tidak pergi.
Tapi tidak menyangka, yang akhirnya diselesaikan adalah Hansen dan Silva. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu melihat Desta yang perlahan mendekat, tidak tahan bertanya. Desta menyeringai. Berkata, karena kamu bisa menyamar menjadi Feliza. Maka kamu pasti pernah melihat dia. Kalau begitu kamu hanya perlu memberitahu tempat Feliza dikurung, maka aku akan meninggalkanmu sebagai mayat utuh. Apakah hanya meninggalkan sebagai mayat utuh? Tatapan wanita itu terlihat enggan, berkata kepada Desta, aku bisa memberitahumu di mana Feliza, tapi kamu tidak bisa membunuhku, harus membiarkan aku pergi. Sampai sekarang, apakah kamu masih memiliki hak untuk bernegosiasi denganku? Desta tersenyum dingin, berdiri dengan stabil di hadapan wanita itu. Aku bisa mengabulkan apapun permintaanmu, asalkan kamu melepaskanku. Wanita itu menggertakkan gigi, lalu melepas kancing di depan tubuhnya, memperlihatkan keindahan yang sangat diinginkan oleh banyak pria. Dan Desta hanya melirik sekilas, langsung mengalihkan pandangannya. Walaupun dia sudah lama tidak berhubungan dengan aspek itu dan juga karena berlatih Wing Chun, membuat kemampuan mengendalikan dirinya semakin buruk, tapi itu hanya ditujukan untuk wanita yang melawan dia. Dia tidak berani mempertimbangkan wanita yang ingin mengambil nyawanya ini. Aku berikan kamu sedikit waktu terakhir, katakan di mana posisi Feliza. Begitu pikirannya berputar, tangan kanan Desta sudah terangkat. Kekuatan internalnya sudah mengumpul di telapak tangan dan perasaan krisis menyelimuti hati wanita itu, membuat dia tidak tahan memulai perang dingin dalam hatinya. Feliza dikurung di pusat ruang kontrol dari markas, di sana adalah tempat Bisen dan orang kepercayaannya. Aku sudah memberitahukan kepadamu semua yang aku tahu, tolong lepaskan aku. Dia langsung berlutut di depan Desta, berkata sambil menangis. Rupanya begitu, kebetulan juga cocok dengan tebakanku. Desta mengangguk mengerti, meletakkan telapak tangannya di atas kepala wanita itu. Terdengar suara, bang. Wanita itu memutar matanya, lalu jatuh ke tanah, sudah tidak memiliki nafas. Lalu, Desta dengan berjalan ke arah markas bawah tanah. Mungkin Bisen mengira, Hansen dan Silva pasti bisa mengalahkan Desta, jadi di beberapa pintu markas bawah tanah, tidak meninggalkan penjaga. Desta mengeluarkan alat dari kantongnya, lalu dengan mengikuti instruksi berjalan ke ruang kontrol bawah tanah. Tidak lama kemudian, sekelompok tim patroli bergegas menuju ke arahnya. Tentu saja, Bisen sudah menyadari bayangan tubuh Desta dari CCTV di ruang kontrol, lalu mengirimkan tim patroli untuk menghadangnya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Secepat kilat, sekumpulan tim patroli ini diselesaikan oleh Desta tanpa adanya ketegangan. Dan mengikuti arah datangnya tim patroli, tujuan sebenarnya adalah ruang kontrol, benar-benar penunjuk jalan yang baik. Desta tersenyum dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya sampai di ruang kontrol yang merupakan pusat dari markas. Yang membuat dia terkejut, pintu di ruang kontrol ternyata terbuka. Berjalan masuk ke ruang kontrol, Desta melihat Bisen berdiri bersama dengan puluhan tim patroli. Dan di belakang tim patroli itu, Feliza disandera oleh mereka, ekspresi wajahnya terlihat sangat enggan. Saat dia melihat Desta, tidak tahan menunjukkan ekspresi bingung. "Kenapa kamu?" dia bertanya dengan bingung. Desta hanya menganggukkan kepala kepadanya, tidak mengatakan apapun. Dia mengalihkan pandangan kepada Bisen. Berkata dengan tenang, "Bisen, ini adalah kesempatan terakhirmu. Lepaskan dia. Kamu masih memiliki kemungkinan untuk kabur. Jika tidak, Tuhan pun tidak akan bisa menolongmu."